diskusikan tadi. Baik, baik kalau begitu saya persilakan saudara moderator untuk memoderatori diskusi kita pada siang hari ini. Saya persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Historiografi Islam, Profesor Dr. Haji Musafir Pababari, MSI, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita diberikan kesehatan dapat berkumpul pada hari ini untuk mengikuti perkuliahan melalui Zoom. Perkenalkan, saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Adapun topik yang akan dipresentasikan adalah historiografi sebagai konstruksi sosial di antara fakta dan interpretasi, yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Farid Wajdi. Kepada pemateri kami silahkan. Ya, terima kasih saudari moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada teman-teman semua, terima kasih atas kesempatan pertama yang membawakan presentasi, dan juga kepada Pak Prof. Kali ini saya akan menyajikan materi pertama yang berjudul Historiografi sebagai konstruksi sosial antara fakta dan interpretasi. Jadi sebagai pendahuluan, pertama kita perlu memahami pergeseran paradigma sejarah, bahwa dalam diskursus sejarah konvensional, masa lalu seringkali dipandang sebagai entitas statis yang menunggu untuk ditemukan kembali. Namun, perkembangan teori kritis dan postmodernisme telah menggeser paradigma tersebut, memposisikan historiografi bukan sekedar sebagai laporan kronologis peristiwa, melainkan sebuah konstruksi sosial yang kompleks. Sejarah tidak lagi dilihat sebagai cermin objektif dari realitas masa lalu, melainkan sebagai hasil dialektika antara fakta yang tersisa dan interpretasi sejarawan yang hidup dalam ruang sosiokultural tertentu. Berikutnya, pemaparan presentasi ini bertujuan untuk pertama, membedah bagaimana proses penulisan sejarah atau historiografi beroperasi sebagai bentuk konstruksi sosial. Kemudian tujuan yang kedua, menganalisis perbedaan antara fakta empiris atau fakta sejarah dengan subjektivitas interpretasi dari penulis sejarah. Yang ketiga, melihat bahwa narasi sejarah seringkali merupakan cerminan dari struktur kekuasaan, ideologi, dan identitas kolektif pada masa narasi tersebut diproduksi. Historiografi dan filsafat sejarah. Dasar dari setiap karya historiografi adalah fakta. Namun dalam filsafat sejarah, status fakta itu sendiri seringkali mengundang perdebatan. E.H. Carr dalam karyanya yang monumental menyatakan bahwa fakta tidak berbicara untuk dirinya sendiri. Mereka hanya berbicara ketika sejarawan memanggil mereka. Fakta sejarah pada dasarnya adalah jejak atau vestige dari masa lalu yang bertahan hingga saat ini, baik dalam bentuk dokumen, artefak, maupun dalam bentuk tradisi lisan.
Kemudian kita harus memahami bahwa fakta sejarah sebagai jejak yang bisu. Di sini sangat penting untuk membedakan antara kejadian masa lalu, past event, dengan fakta sejarah atau historical fact. Sebuah kejadian menjadi fakta sejarah hanya ketika sejarawan menganggapnya signifikan untuk dimasukkan ke dalam narasi. Disinilah letak awal dari konstruksi sosial, yaitu proses seleksi. Mengapa revolusi tertentu diingat, sementara pemberontakan petani kecil misalnya di sudut desa tertentu itu terlupakan? Seleksi ini tidak terjadi di ruang hampa, melainkan dipandu oleh nilai-nilai sosial politik yang dominan. Jadi konstruksi sosial berargumen bahwa pemahaman kita tentang realitas, termasuk realitas masa lalu, itu dibentuk melalui interaksi sosial dan bahasa. Dalam konteks historiografi, konstruksi ini terjadi melalui beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan seleksi dan signifikansi. Seorang sejarawan tidak mungkin merekam setiap detik kejadian di masa lalu. Proses reduksi data adalah keniscayaan. Kriteria signifikansi yang digunakan sejarawan seringkali dipengaruhi oleh zeitgeist atau jiwa zaman. Sebagai contoh, historiografi kolonial di Indonesia pada abad ke-19. Itu sangat menonjolkan peran tokoh-tokoh Eropa sebagai subjek aktif, sementara masyarakat lokal ditempatkan sebagai objek pasif. Hal ini mencerminkan konstruksi sosial masyarakat kolonial yang hierarkis. Yang kedua, tahapan narativisasi. Hayden Wade dalam metahistory mengemukakan bahwa sejarah itu ditulis dalam bentuk narasi yang menggunakan perangkat sastra, baik plotnya, metaforanya, ataupun emplotmentnya. Ketika fakta-fakta sejarah disusun menjadi sebuah cerita yang koheren dengan awal, tengah, dan akhir, sejarawan sebenarnya sedang membebankan struktur makna pada masa lalu yang aslinya bersifat kaotis. Narasi ini adalah konstruksi intelektual yang bertujuan memberikan pemahaman bagi pembaca kontemporer. Yang ketiga, tahapan pengaruh ideologi dan kekuasaan. Michael Foucault mengingatkan kita tentang kaitan erat antara pengetahuan dan kekuasaan atau power. Historiografi seringkali berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan. Negara seringkali mengonstruksi sejarah resmi untuk memperkuat rasa nasionalisme atau melegitimasi resim tertentu. Dalam konteks ini, sejarah menjadi medan tempur memori, battlefield of memory, di mana interpretasi yang berbeda bersaing untuk mendapatkan pengakuan sosial. Berikutnya, pandangan historiografi antara objektivitas dan relativisme. Kritik terhadap pandangan konstruksionisme seringkali berpusat pada kekhawatiran akan jatuhnya sejarah ke dalam jurang relativisme ekstrim, di mana semua persis sejarah dianggap benar. Namun dalam konstruksi sosial, dalam historiografi, tidak berarti sejarawan bebas mengarang cerita tanpa dasar. Kekuatan historiografi terletak pada disiplin metodologisnya. Meskipun interpretasi itu bersifat subjektif, ia tetap harus berjangkar pada bukti primer yang dapat diverifikasi. Inilah yang membedakan historiografi dari fiksi murni. Sejarawan melakukan rekonstruksi yang bertanggung jawab. Fakta berfungsi sebagai batas-batas constraints yang mencegah interpretasi menjadi liar dan tidak berdasar. Kemudian satu contoh studi kasus bagaimana transformasi historiografi di Indonesia itu terjadi, pergeseran dari historiografi yang bersifat Nerlandosentris menuju Indonesia sentris pasca kemerdekaan
adalah contoh nyata bukti konstruksi sosial. Para sejarawan awal kemerdekaan merasa perlu membangun narasi sejarah yang menempatkan rakyat Indonesia sebagai aktor utama untuk membangkitkan harga diri nasional. Perubahan perspektif ini bukan karena ditemukannya fakta baru secara besar-besaran, melainkan karena perubahan kebutuhan sosial dan politik bangsa yang baru lahir ketika itu. Terakhir, sebagai kesimpulan, historiografi bukanlah sekedar rekaman fasib tentang apa yang telah terjadi, melainkan sebuah tindakan kreatif dan intelektual yang mengonstruksi makna dari puing-puing masa lalu. Sebagai konstruksi sosial, sejarah selalu terikat dengan konteks ruang dan waktu penulisnya. Mengakui bahwa sejarah adalah interpretasi tidak merendahkan nilai-nilai kebenarannya. Sebaliknya, hal itu menuntut kita untuk menjadi pembaca sejarah yang lebih kritis dan reflektif. Demikian yang dapat saya paparkan. Selanjutnya, yang halaman terakhir ini merupakan referensi kutipan penulis berupa bahan bacaan dan catatan kaki. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Saudari Tuti Wahyuni sebagai moderator. Syukran wa jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Materi atas penyampaian materi yang cukup jelas. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pertama, yaitu dari pembahas utama. Kita silahkan pada Saudara Syahdino Sadana dan Saudari Indah Sari Dewi. Ya, terima kasih sudah diberikan kesempatan ini. Tadi kan pembahasannya ini tentang pemateri tentang historiografis dan filsafat sejarah dalam isi materinya. Artinya historiografi ini adalah cara atau metode penulisan sejarah. Sedangkan filsafat sejarah adalah refleksi kritis terhadap makna, kebenaran, dan tujuan dari sejarah itu sendiri. Keduanya ini bisa dikatakan saling berkaitan erat. Dalam historiografi adalah praktiknya, sementara filsafat sejarah ada refleksi mendalam di balik praktik tersebut. Maka saya sedikit ada mau mempertanyakan tentang PPT Saudara Farid ini. Maka jika dua sejarawan menggunakan sumber yang sama, tapi menghasilkan kesimpulan yang berbeda, apakah salah satu pasti keliru? Artinya di antara penelitian kedua sejarawan ini, apakah dengan cara yang tadi ini, apa bisa ada kekeliruan? Ataupun sebaliknya, sebaliknya itu ada keduanya sama-sama benar. Coba bagaimana dijelaskan dengan pendekatan epistemologisnya. Itulah tadi ada pertanyaan saya. Kalau kurang jelas, nanti saya kirim di grup. Sudah dengar? Mau ditambah lagi pertanyaannya kah? Bisa. Saya mau bertanya sedikit tentang penjelasan ini lagi. Ini.
kan bahasanya di sini ada yang menginterpretasikan. Maka apakah interpretasi sejarah memiliki batas? Jika iya, siapa yang berhak menentukan batas itu? Akademisi, negara, atau masyarakat? Uh, s- saya kembalikan kepada moderator, boleh saja diberikan pertanyaan ke saudara pemateri untuk menjelaskan dari apa yang mengganjal dari yang saya dapat hasil paparan. Baik, terima kasih kepada Saudara Syadino Sadana sebagai pembahas utama. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Saudari Indasari Dewi sebagai pembahas utama untuk mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan. Kepada Saudari dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Terkait makalah dari saudara Pak Farid, historiografi sebagai konstruksi sosial, historiografi sebagai konstruksi sosial. Nah, di mana materi yang dibawakan oleh pemakalah tidak asing lagi, yang kita ketahui bahwa kekuatan historiografi terletak pada disiplin mediologisnya. Meskipun interpretasi bersifat subjektif, tapi ia tetap harus berjangkar pada bukti primer yang dapat diverifikasi. Inilah yang membedakan historiografi dari fiksi murni. Sejarawan melakukan rekonstruksi yang bertanggung jawab, dan serta fakta berfungsi sebagai batas-batas constraints yang mencegah interpretasi menjadi liar dan tidak berdasar. Selanjutnya, langsung saja yang mau saya pertanyakan kepada pemakalah, mengapa menurut pemakalah Pak Farid sendiri, mengapa sejarawan menganggap historiografi lebih dari sekedar pencatatan fakta, melainkan sebuah narasi yang dikonstruksi? Mengapa sejarawan menganggap historiografi lebih dari sekedar pencatatan fakta, dan melainkan sebuah narasi yang dikonstruksi? Saya kira itu untuk pembahas kedua dari saya. Saya alihkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Syedna Sadana dan Indah Sardewi sebagai pembahas utama. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Saudara pemateri untuk menjawab pertanyaan dari pembahas utama. Kepada Saudara pemateri, disilakan. Ya, terima kasih saudari moderator. Izin Prof memberikan tanggapan dari apa yang menjadi kritis dari para pembahas utama. Perlu diketahui bahwa dalam studi historiografi, situasi apa yang ditanyakan oleh saudara Sahdino
itu mengungkapkan sebagai berikut. Misal, jika dua sejarawan mendapatkan sumber yang sama, namun keduanya menghasilkan kesimpulan yang sama. Jika dua sejarawan mendapatkan sumber yang sama, namun mendapatkan kesimpulan yang berbeda, apakah hal ini ada kekeliruan ataukah keduanya dapat dipandang dua-duanya salah atau dua-duanya benar atau bagaimana? Jadi menurut pandangan saya bahwa dalam studi historiografi itu situasi di mana dua sejarawan menggunakan sumber yang sama namun menghasilkan kesimpulan yang berbeda sebenarnya adalah hal yang lumrah dan seringkali salah satu di antaranya dianggap sebagai verifikasi atau validasi penelitian. Namun untuk menentukan apakah itu sebuah kekeliruan atau suatu kebenaran, kita perlu melihatnya dari beberapa sudut pandang metodologi sejarah. Yang pertama, tidak dipandang sebagai kekeliruan, melainkan sebuah konsensus. Jadi jika dua sejarawan mencapai kesimpulan yang sama ataupun berbeda, itu biasanya menunjukkan adanya konsensus sejarah. Kenapa demikian? Hal ini terjadi karena pertama fakta keras. Ada yang disebut fakta keras atau hard fact. Ada hal-hal dalam sejarah yang sifatnya absolut. Misalnya jika sumbernya adalah naskah proklamasi, semua sejarawan akan sepakat bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tidak ada ruang interpretasi untuk tanggal tersebut. Yang kedua yang mempengaruhinya adalah metodologi yang seragam. Jika keduanya menggunakan teknik kritik sumber, eksternal maupun internal, yang sama ketatnya, sangatlah wajar kemudian jika mereka sampai pada muara logika yang sama. Kemudian bagaimana jika keduanya benar atau jika keduanya salah? Dalam konsep sejarah, konsep benar dalam tanda petik ataupun konsep salah tidak selalu hitam putih seperti matematika. Di dalam historiografi atau penulisan sejarah itu lebih kita mengenal istilah objektivitas relatif. Bisa jadi dua-duanya benar jika kesimpulan sejarawan didukung oleh bukti kuat, logis dan tidak memanipulasi sumber, maka keduanya dapat dipandang benar secara ilmiah dalam konteks waktu tersebut. Dan bisa jadi juga dua-duanya salah. Hal ini bisa terjadi jika di masa depan ditemukan sumber baru. Misalnya ditemukan ada dokumen rahasia yang baru dibuka yang kemudian dokumen ini membatalkan teori atau hasil penelitian terdahulunya. Ini dalam historiografi, kenapa kemudian disebut ada kebenaran yang bersifat sementara hingga ada bukti yang lebih kuat menggantikannya. Saya kira itu. Yang ketiga, saya rasa memang juga dalam historiografi selalu ada potensi atau risiko kekeliruan. Misalnya karena copy paste atau plagiasi. Hal inilah yang perlu diwaspadai jika kesimpulannya terlalu identik, bahkan hingga kepilihan kata atau alur argumennya. Bisa jadi hal ini karena kurangnya orisinalitas. Misalnya sejarawan diharapkan dalam penelitiannya membawa perspektif atau pertanyaan baru terhadap sumber lama. Atau bisa jadi juga terjadi anakronisme atau bias jika kedua sejarawan menggunakan sudut pandang yang sudah usang atau terpengaruh bias yang sama. Misalnya sama-sama menggunakan kacamata dalam perspektif kolonial, maka kesimpulan dua sejarawan ini yang sama itu bisa jadi salah secara perspektif dalam sejarah modern. Singkatnya, mendapatkan kesimpulan yang sama dari sumber yang mendapatkan kesimpulan yang berbeda dari sumber yang sama harus dipandang secara arif. Disinilah pentingnya kita memperkuat kredibilitas terhadap suatu peristiwa sejarah.
Namun sejarawan yang baik biasanya akan mencoba mencari celah atau sisi lain, misalnya aspek sosial, aspek ekonomi, atau aspek psikologis, agar penelitiannya memberikan kontribusi baru, bukan sekedar mengulang apa yang sudah ditemukan oleh orang lain. Saya kira demikian untuk jawaban yang pertama. Kemudian ada pertanyaan yang kemudian mengemuka juga dari saudara pembahas utama, yaitu bagaimana jika sejarah memiliki batasan penulisan atau batasan penelitian, bagaimana kemudian hubungannya ini dengan konstruksi sosial. Jadi perlu dipahami di sini bahwa hubungan antara batasan penelitian sejarah dengan konstruksi sosial itulah sebenarnya yang merupakan inti dari perdebatan historiografi modern. Sejarah bukan sekedar rekaman masa lalu yang pasif, melainkan sebuah rekonstruksi yang dibentuk oleh kondisi sosial pada saat sejarah itu ditulis. Jadi perlu dipahami di sini, pertama, sejarah sebagai sebuah konstruksi sosial. Dalam pandangan sosiologi pengetahuan, tentu sejarah harus dapat dianggap sebagai konstruksi sosial karena sejarawan itu tidak hidup di ruang hampa. Posisi sejarawan sangat bergantung dari latar belakang budaya, kelas sosial, dan pendidikan sejarawan itu sendiri dalam mempengaruhi cara mereka memilih sumber. Yang kedua ada hubungannya dengan kepentingan zaman, bahwa setiap generasi itu menulis sejarahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan sosial saat itu. Misalnya penulisan sejarah di Indonesia pada masa Orde Baru sangat menekankan peran militer karena konstruksi sosial politik pada saat itu membutuhkan legitimasi tersebut. Yang kedua, terkait batasan penelitian sebagai filter konstruksi sosial. Jadi dalam penelitian sejarah itu sangat terkait dengan ketersediaan sumber, batasan temporal dan spasial, sebenarnya adalah alat yang digunakan dalam mengonstruksi narasi. Jadi di sini ada seleksi sumber atau heuristik. Sumber yang tersedia seringkali hanya mencatat suara kelompok dominan, misalnya kelompok elit, atau kelompok penguasa, atau kelompok laki-laki. Hal ini tentu membatasi sejarawan dan secara otomatis mengonstruksi sejarah yang bersifat top-down. Interpretasinya di sini kita mendapatkan bahwa batasan metodologi itu memaksa sejarawan untuk melakukan interpretasi. Disinilah konstruksi sosial masuk. Dalam artian sejarawan mengisi celah informasi dengan logika atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakatnya sekarang. Saya kira itu. Kemudian yang ketiga yang bisa ditambahkan adalah adanya dialektika batasan dan konstruksi. Tentu hubungan ini bersifat timbal balik. Jadi batasan penelitian menentukan sejauh mana sebuah konstruksi sosial bisa dianggap ilmiah, sementara konstruksi sosial menentukan arah penelitian tersebut. Itu kemudian pertanyaan terakhir dari saudari Indah Sari Dewi, bagaimana kemudian interpretasi sejarah itu harus dapat diverifikasi dan apa yang membedakannya dari fiksi murni. Bagaimana melihat hal ini dalam kaitannya dengan konstruksi sosial dan kemudian mengapa sejarawan harus menganggap historiografi itu lebih dari sekedar pencatatan peristiwa sejarah. Jadi ini tentu pertanyaan yang sangat tajam dan menyentuh fondasi filsafat sejarah. Perbedaan mendasarnya menurut saya adalah antara sejarah dan fiksi itu terletak pada jangkar kenyataan. Itulah yang kita sebut dengan verifikasi. Namun kekuatan sejarah terletak pada fungsi sosialnya atau konstruksi sosial yang dihasilkan. Jadi perlu dipahami di sini keterkaitan antara verifikasi, konstruksi sosial, dan peran sejarawan. Yang pertama tentu yang harus dipahami adalah verifikasi sebagai pembatas.
bahwa dalam historiografi, verifikasi dalam artian melalui kritik sumber adalah apa yang kita sebut sebagai protokol kebenaran. Jadi di sini kita harus bedakan antara fiksi murni, sejarah, dan kaitannya dengan konstruksi sosial. Verifikasi memastikan bahwa konstruksi sosial yang dibangun memiliki dasar yang jujur. Jadi tanpa verifikasi, sejarah itu bisa berubah menjadi mitos atau propaganda yang kemudian bisa digunakan untuk memanipulasi masyarakat, bukan untuk mengedukasi masyarakat. Poin penting lainnya bahwa untuk menjawab pertanyaan mengapa sejarah harus menjadi bahan konstruksi sosial, tentu hal ini jika sejarawan hanya berhenti pada pencatatan fakta, atau dalam filsafat sejarah disebut positivisme murni, sejarah tentu hanya akan menjadi barang antik yang berdebu, menarik, tapi tidak berguna. Jadi sejarah itu harus menjadi bahan konstruksi sosial karena pertama, sejarah harus menjadi pemberi makna. Contoh misalnya fakta bahwa peran Makassar yang terjadi pada masa Kesultanan Sultan Hasanuddin itu adalah data yang kering, data kering. Namun dengan mengonstruksi fakta tersebut sebagai bentuk keteguhan prinsip, di sana ada keteguhan prinsip dan kedaulatan masyarakat lokal, ini tentu dapat digunakan sebagai langkah untuk membangun karakter bangsa. Yang kedua, sebagai identitas kolektif. Jadi masyarakat itu membutuhkan narasi bersama untuk merasa bersatu. Jadi sejarawan menyusun menyusun fakta-fakta yang terverifikasi menjadi narasi yang membentuk identitas tersebut. Yang ketiga, sebagai pedoman masa depan. Jadi konstruksi sosial dari sejarah memberikan social wisdom, kebijaksanaan sosial. Kita tidak hanya belajar apa yang terjadi, tetapi menggali mengapa itu penting, mengapa sejarah itu menjadi penting bagi kita hari ini. Ya, tentu seterusnya adalah terjadi di situ akan terjadi dialektika antara fakta sejarah dengan konstruksi sosial. Jadi ini saya rasa yang bisa saya jelaskan bahwa ketika kita memandang historiografi sebagai bahan konstruksi sosial, di sana ada tanggung jawab moral yang besar, bahwa seorang sejarawan harus menjaga keseimbangan. Jika terlalu faktual, maka sejarah bisa menjadi membosankan dan kehilangan relevansi sosial. Dan jika terlalu konstruktif, sejarah itu juga berisiko menjadi subjektif dan tergelincir menjadi fiksi jika melampaui batas verifikasi. Dalam artian, sejarawan harus menjadi arsitek, dalam tanda petik arsitek yang jujur. Sejarawan harus mampu menggunakan bahan bangunan fakta sejarah yang fakta peristiwa yang terverifikasi untuk membangun sebuah konstruksi sosial yang bisa dipakai oleh masyarakat untuk memahami diri mereka sendiri. Saya kira itu. Jadi poin kuncinya adalah historiografi bukan sekedar cermin untuk melihat masa lalu, melainkan sebagai kompas yang dikonstruksi dari pengalaman masa lalu untuk mengarahkan masa depan masyarakat. Saya kira demikian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Targojdi sebagai materi kali ini yang telah memaparkan jawabannya dari pertanyaan pembahas utama. Kepada pembahas utama, Saudara Syadino Sadana dan Saudari Indah Sari Dewi, jika ada tanggapan ataupun tambahan, dipersilakan. Ya, terima kasih. Kalau saya pribadi, mungkin itu sudah cukup dari apa hasil yang saya ketahui. Kan tetapi saya juga akan sedikit membahas tentang di PPT tadi dibahas tentang seleksi dan signifikansi.
Saya mau dalam historiografi sebuah kritik atas netralitas sejarah. Jadi sedikit saya menambahkan, sejarah sering dipahami sebagai rekaman objektif tentang masa lalu. Ia seolah-olah menghadirkan peristiwa sebagaimana terjadinya lengkap dengan fakta-fakta yang akurat dan dapat diverifikasi. Namun, pemahaman ini mulai runtuh ketika kita menyadari bahwa sejarah pada dasarnya adalah hasil dari proses seleksi dan penentuan signifikansi. Dengan kata lain, sejarah bukan sekedar ditemukan, melainkan dibentuk. Maka ada konsep seleksi mengandaikan bahwa masa lalu tidak mungkin dihadirkan secara utuh. Setiap detik dalam sejarah mengandung jutaan peristiwa, tetapi hanya sebagian kecil yang dipilih untuk dicatat. Disinilah kritik pertama muncul. Siapa yang memilih dan berdasarkan apa pilihan itu dibuat? Eckhart secara tegas menyatakan bahwa fakta sejarah tidak pernah netral. Fakta menjadi sejarah karena ada sejarawan yang memilihnya. Artinya, sejak awal sejarah sudah mengandung subjektivitas. Lebih jauh lagi, proses seleksi tidak pernah bebas dari kepentingan. Sejarawan hidup dalam konteks sosial, politik, dan budaya tertentu yang memengaruhi cara pandangnya, apa yang dianggap penting oleh satu generasi yang tidak relevan bagi generasi lain. Disinilah seleksi bukan soal teknis tetapi juga seperti ideologis. Pada akhirnya, kritik terhadap seleksi dan signifikansi bukan bertujuan untuk meruntuhkan sejarah, melainkan untuk memperdalamnya. Ia mengingatkan kita bahwa membaca sejarah bukan hanya soal menerima cerita, tetapi juga mempertanyakan mengapa cerita ini ditulis seperti ini dan siapa yang diuntungkan dari narasi tersebut. Dengan kesadaran ini, kita tidak hanya menjadi pembaca sejarah, tetapi menjadi penafsir yang kritis, yang mampu melihat bahwa di balik setiap fakta selalu ada pilihan dan di balik setiap pilihan selalu ada makna yang dipertaruhkan. Maka sedikit ada yang mengganjal, saya mau tanyakan kepada pemateri, misalkan apa kriteria yang digunakan sejarawan dalam bagaimana bahwa suatu fakta ini betul-betul signifikan, yang lebih spesifik begitu maksud saya. Sisa satu. Mungkin ada saya tulis di chat itu pertanyaannya kalau suara saya kurang jelas. Baik, kepada saudara saudara Syadina Sadana kita kunci dulu untuk pertanyaannya. Kita silahkan dulu kepada saudari Indah Sari Dewi. Apakah ada tambahan atau tanggapan terhadap jawaban yang telah dipaparkan oleh saudara pemateri? Terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh pemakala. Saya kira cukup ya untuk penjelasan dari saudara Pak Farid, cukup jelas tadi. Kalau saya tidak ada Bu Tuti. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Indah Sari Dewi. Kemudian selanjutnya saya silakan kepada saudara pemateri untuk menjawab tanggapan dari saudara Syadina Sadana. Pada saudara pemateri disilakan. Ya, terima kasih moderator. Jadi apa yang disampaikan oleh saudara Sahdino sebetulnya itu sudah merupakan
penguatan dari apa yang sebelumnya telah saya uraikan, bahwa dalam historiografi itu ada dua poin penting, yaitu seleksi dan signifikansi. Seleksi dan signifikansi ini adalah filter utama yang menentukan fakta mana yang akan diangkat menjadi sejarah dan bagaimana fakta tersebut kemudian menjadi fondasi bagi konstruksi sosial. Maksudnya begini, seorang sejarawan tidak mungkin menuliskan setiap detik atau setiap detail kejadian di masa lalu. Jadi ada yang namanya seleksi. Proses seleksi inilah adalah proses memilih fragmen masa lalu atau fragmen sejarah yang betul-betul dianggap berharga. Ya, jadi seleksi adalah langkah awal interpretasi. Misalnya dengan memilih sumber A dan mengabaikan sumber B, berarti sejarawan itu sudah mulai mengarahkan pembaca pada sudut pandang tertentu. Kemudian terkait signifikansi, signifikansi itu artinya menentukan uh, 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 penting atau tidak pentingnya suatu peristiwa. Jadi signifikansi itu adalah ukuran yang digunakan sejarawan untuk memutuskan apakah suatu peristiwa lebih penting daripada yang lain. Apakah suatu peristiwa sejarah yang satu ini lebih penting dari peristiwa sejarah yang lainnya. Jadi suatu peristiwa dianggap signifikan, misalnya jika berefek luas, berdampak luas, kemudian dampaknya itu mendalam, kemudian tetap relevan di masa sekarang. Jadi itu. Kemudian sebagai kesimpulannya, seleksi dan signifikansi ini adalah dua kata yang merupakan instrumen yang digunakan sejarawan untuk memastikan bahwa historiografi itu bukan sekedar dalam tanda petik bukan sekedar pemakaman fakta atau mengubur fakta, melainkan entitas yang hidup. Jadi melalui seleksi yang ketat dan penentuan signifikansi yang tepat, interpretasi sejarah dapat menjadi alat konstruksi sosial yang kredibel karena tetap berpijak pada verifikasi data, bukan imajinasi liar. Jadi tanpa seleksi dan signifikansi, itu sejarah bisa kehilangan ruhnya. Dan karena kehilangan ruhnya, sejarah itu juga bisa gagal memberikan fungsi edukatif bagi masyarakat. Kemudian ada pertanyaan dari Saudara Sahdino yang mengatakan bahwa lantas apa kemudian kriteria yang digunakan sejarawan kalau suatu fakta itu signifikan bagi konstruksi sosial. Jadi tentu untuk menentukan signifikansi sebuah peristiwa sejarah itu ukurannya bukan sekedar soal menarik atau tidaknya sebuah cerita. Sejarawan itu menggunakan kriteria metodologis untuk memisahkan antara kejadian masa lalu dengan fakta sejarah yang layak menjadi fondasi konstruksi sosial. Apa kriterianya? Kriterianya tentu pertama menilai dampaknya atau besaran dampaknya. Jadi sebuah fakta sejarah dianggap signifikan jika ia mempengaruhi banyak orang dan mengubah arah hidup banyak orang itu secara lebih luas. Yang kedua, kriteria yang kedua adalah durasi dan kelestarian. Jadi sejauh mana dampak dari peristiwa sejarah itu bertahan dalam waktu yang lama. Hal ini dalam konstruksi sosial, fakta yang memiliki durasi panjang itu dapat membantu masyarakat memahami akar dari tradisi atau hukum yang mereka jalani sekarang.
Kemudian yang ketiga, kriteria yang ketiga adalah relevansi masa kini. Jadi dalam hal ini sejarawan hanya akan melihat suatu fakta jika fakta tersebut mampu menjawab kegelisahan atau kebutuhan masyarakat saat ini. Dalam kaitannya dengan konstruksi sosial, sejarah sering digunakan sebagai alat legitimasi atau pembelajaran moral. Fakta yang tentunya relevan akan dipilih untuk memperkuat identitas kolektif. Yang keempat, kriteria yang keempat adalah apa yang kita sebut dengan kedalaman perubahan. Dalam artian apakah suatu peristiwa sejarah tersebut dapat mengubah cara berpikir, kepercayaan, atau nilai-nilai dasar masyarakat. Dalam artian lagi bahwa peristiwa yang mengubah mentalitas atau sejarah mentalitas itu adalah bahan baku untuk membangun narasi tentang karakter bangsa atau karakter daerah atau karakter suatu daerah. Jadi sebagai kesimpulan bahwa seorang sejarawan harus menggunakan kriteria. Kriteria-kriteria tersebut 1-4 yang saya sebutkan tadi, agar konstruksi sosial yang dihasilkan tetap dapat bersifat objektif dan terverifikasi. Tanpa kriteria ini, penulisan sejarah itu hanya akan menjadi daftar kronologi yang membosankan, dalam artian kehilangan fungsi sosialnya. Kemudian bisa saja penulisan sejarah itu hanya akan menjadi alat propaganda murni yang kemudian kehilangan fungsi verifikasinya. Jadi intinya signifikansi adalah jembatan yang menghubungkan antara data bisu di arsip dengan suara yang dibutuhkan oleh masyarakat masa kini untuk memahami sebenarnya siapa mereka. Dalam konteks ini saya kira dapat dipahami bahwa seleksi dan verifikasi itu sangat dibutuhkan dalam penulisan sejarah atau historiografi dalam kerangka membangun atau merancang konstruksi sosial. Saya kira demikian yang dapat saya tambahkan. Terima kasih saudara pembahas dan moderator. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada saudara pemateri Muhammad Badrujdi. Saya kembalikan kepada saudara Syadino Sadana atas pertanyaan yang telah dipaparkan oleh saudara pemateri. Apakah sudah diterima atau masih ada tanggapan lain? Silakan. Iya, saya sangat jelas tadi ya dikatakan sama pemateri itu. Jadi saya merasa cukup pas juga dengan jawaban dari pemateri. Terima kasih jawabannya yang sudah diberikan. Baik, terima kasih kepada saudara Syadino Sadana. Sekarang sesi pertama kita anggap selesai. Selanjutnya kita masuki sesi kedua, yaitu memberikan kesempatan kepada pembahas umum untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan, ataupun tambahan. Kepada pembahas umum, disilahkan. Mungkin saya moderator sedikit. Baik, kepada saudara Abdul Muthalib, disilakan. Baik. Tadi saya sebenarnya mau menambahkan sedikit jawaban dari Muhammad Farid terkait pertanyaan dari saudara Syadino, tapi karena saya rasa sudah lengkap, mungkin tidak usah. Saya akan bertanya sedikit. Kan tadi sempat saya dengar bahwa materi bilang suatu sumber sejarah atau penulisan sejarah itu bisa berubah seiring adanya penemuan baru. Nah, yang seperti kita lihat saat ini, banyak penulisan sejarah yang direvisi karena adanya kayak berkas, kemudian penemuan baru lah, seperti itu.
Makanya sejarah itu direvisi. Jadi pertanyaan saya, apakah hal ini menentukan historiografi modern itu lebih objektif dibandingkan historiografi tradisional? Seperti itu. Karena kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, seperti yang pemateri katakan tadi, ya penulisan sejarah itu bisa berubah seiring adanya penemuan baru. Tetapi di sisi lain, historiografi tradisional juga tidak kalah pentingnya. Karena kenapa? Dia, kalau kita dilihat dari zaman, dia itu paling dekat dari peristiwa tersebut. Jadi bahkan historiografi modern itu bisa saja banyak kemudian keluar penemuan-penemuan baru atau penulisan historiografi baru, tetapi tidak menggunakan yang namanya metode-metode atau syarat-syarat dari penulisan sejarah itu. Jadi pada intinya seperti itu Pak Farid. Apakah historiografi modern itu lebih efektif dibandingkan historiografi tradisional? Mungkin seperti itu, saya kembalikan ke terima kasih. Baik, kita simpan dulu pertanyaan dari pembahas umum Saudara Abdul Muthalib. Selanjutnya kepada pembahas umum, apakah masih ada yang ingin ditanggapi atau dipertanyakan? Jika sudah tidak ada, kita kembalikan kepada saudara pemateri untuk Bisa saya? oh ya baik, kepada saudara Arjumerenten dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi pembahasan kali ini tentang konstruksi sosial antar fakta dan interpretasi. Jadi kalau kita bicara konstruksi sosial, berarti mengikut identitas budaya. Di kemarin-kemarin itu identitas budaya. Tentang apakah kebanyakan peristiwa-peristiwa itu kemudian faktanya sudah benar, interpretasi atau penafsirannya sudah jelas. Nah, jadi ada hal menarik yang kemudian tadi muncul di kepala saya, itu salah satu peristiwa besar di Indonesia, peristiwa G30 SPKI. Nah, itu kan satu peristiwa yang kemudian sampai hari ini sering menjadi perbincangan publik sosial. Karena kenapa itu masuk dalam konteks konstruksi budaya, identitas budaya yang kemudian masih belum jelas fakta dan interpretasinya. Banyak kemudian karangan-karangan buku, misalnya dari aktivis-aktivis penulis misalnya seperti Sohogi itu nanti yang menulis tentang The Indonesia Killings tentang G30 SPKI, namun itu masih menjadi kontradiksi sampai sekarang tentang fakta G30 SPKI itu. Jadi pertanyaannya, masuk ke pertanyaan, apakah dari beberapa tokoh penulis yang kemudian menulis tentang G30 SPKI, bisa kita anggap sebagai bentuk sejarah yang masih belum jelas fakta dan interpretasinya, atau katakanlah hanya bentuk bahwa sejarah
G30 SPK itu adalah manipulasi atau konspirasi terhadap kekuasaan politik pada masa itu. Jadi saya meminta kalau ada satu contoh, misalnya pengarang buku yang memberikan contoh yang lebih konkret tentang G30 SPK itu, mungkin Saudara Pak Farid Wajidi bisa jelaskan. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Eh, Baik, itulah beberapa pertanyaan dari pembahas umum. Kepada saudara pemateri Muhammad Farid Wajidi, disilakan untuk menjawab. Jadi ya terima kasih atas pertanyaan dari saudara Abdul Muthalib dan saudara Arjun Marendeng. Jadi pertanyaan dari saudara Abdul Muthalib kurang lebihnya begini, bahwa jika suatu sumber sejarah itu bisa berubah seiring adanya penemuan baru atau hasil penelitian baru atau adanya bukti baru, apakah hal ini kemudian menentukan historiografi modern lebih objektif dibanding historiografi tradisional? Ya, jadi pertama tentu saya berkewajiban meluruskan perbedaan antara historiografi tradisional dengan historiografi modern. Jadi sepemahaman saya, historiografi tradisional itu cenderung bersifat subjektif legitimatif. Kenapa demikian? Karena penulisan sejarah seperti babat atau hikayat itu seringkali bertujuan untuk mengagungkan penguasa, memperkuat silsilah, atau memberikan kekuatan magis religius pada suatu dinasti. Jadi dalam historiografi tradisional, fakta dan mitos sering bercampur tanpa pemisahan yang jelas. Sementara historiografi modern itu lebih bersifat objektif kritis. Objektivitas di sini berarti sejarawan bersikap jujur terhadap sumber. Jika ditemukan bukti baru, misalnya prasasti atau dokumen yang membantah teori lama, maka sejarawan modern wajib merevisi narasinya. Jadi penemuan baru tidak dianggap sebagai kekalahan, melainkan sebagai sebuah kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi jelas di sini bahwa perubahan narasi sejarah akibat penemuan bukti baru sebenarnya adalah jantung dari dinamika ilmu sejarah. Namun mengatakan historiografi modern lebih objektif daripada historiografi tradisional, ini perlu dipahami dalam konteks metodologi, bukan sekedar hasil akhir. Jadi itu yang harus diperjelas. Kemudian mengapa historiografi modern dianggap lebih mendekati, bukan berarti lebih objektif, tetapi lebih mendekati objektivitas. Hal ini karena historiografi modern dianggap lebih unggulnya karena adanya satu hal, yaitu yang kita kenal dengan istilah kritik sumber atau verifikasi. Dalam historiografi tradisional, jika ada sumber yang mengatakan seorang raja lahir dari cahaya atau memiliki kesaktian, hal itu diterima sebagai kebenaran karena fungsinya adalah membangun kewibawaan.
Sementara dalam historiografi modern, sumber tersebut harus diuji. Misalnya, apakah usia? Dilihat dari sumbernya, dilihat dari naskahnya, usia kertasnya, apakah sesuai dengan zamannya. Kemudian, apakah isi laporannya tersebut masuk akal? Dan jika masuk akal, apakah ada sumber lain yang menguatkannya? Jadi demikian dalam historiografi modern. Jadi di sini yang penting untuk diperjelas bahwa perubahan sejarah akibat adanya bukti baru menunjukkan bahwa historiografi itu adalah proses yang tidak pernah selesai. Dalam historiografi tradisional, konstruksi sosialnya bersifat status, dalam artian untuk menjaga status quo. Sementara dalam historiografi modern, konstruksi sosialnya bersifat dinamis. Sejarawan itu harus terus merekonstruksi identitas masyarakat berdasarkan bukti-bukti terbaru agar masyarakat tidak terjebak dalam mitos yang menyesatkan, melainkan berpijak pada fakta sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi sebagai kesimpulannya, historiografi modern itu tidak mengklaim dirinya benar 100%, tetapi ia lebih objektif dari segi metodologis karena ia terbuka, fakta sejarah itu terbuka untuk dikoreksi. Sedangkan historiografi tradisional lebih merupakan cermin dari nilai atau budaya pada zamannya yang sangat berharga, karena itu selalu dikaitkan dengan sastra, namun tetap dia memiliki batasan besar sebagai sumber ilmiah primer. Jadi demikian pemahaman saya untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Abdul Muthalib. Kemudian yang ditanyakan Saudara Arjun Marendeng, di sana disebutkan bahwa bagaimana kemudian sejarah itu digunakan sebagai konstruksi sosial dalam konteks peristiwa G30S PKI. Bagaimana proses seleksi dan interpretasi sejarah yang terjadi. Kemudian diselipkan pertanyaan terakhir, adakah contoh penulis buku sejarah yang bercerita tentang hal ini dalam konteks peristiwa G30S PKI. Jadi sepemahaman saya, peristiwa G30S PKI yang terjadi pada tahun 1965 itu sebetulnya adalah laboratorium terbaik untuk memahami bagaimana sejarah itu digunakan sebagai instrumen konstruksi sosial. Dalam kasus ini, kita melihat bagaimana negara melakukan seleksi ketat terhadap fakta untuk menggunakan narasi yang melegitimasi tatanan sosial politik tertentu. Jadi betul yang dikatakan tadi, Saudara Parjun, sangat boleh jadi fakta-fakta sejarah tentang peristiwa G30S PKI itu boleh jadi dalam tanda petik diragukan karena ada campur tangan negara melakukan seleksi ketat terhadap fakta. Pemerintah atau negara melakukan seleksi ketat terhadap fakta peristiwa G30S PKI karena negara atau pemerintah memakainya untuk membangun narasi yang kemudian narasi itu digunakan untuk melegitimasi tatanan sosial politik tertentu. Tentu ini di masa kekuasaan atau pemerintahan Orde Baru. Jadi dari sudut pandang studi historiografi Orde Baru, G30S PKI itu bukan sekedar peristiwa kriminal atau peristiwa politik. G30S PKI itu lebih dipandang sebagai ancaman eksistensial terhadap negara dan Pancasila. Jadi itu ya. Kemudian ada proses seleksi dan interpretasi. Proses ini tentu dilakukan untuk memastikan susunan bangunan sejarah itu terbangun
sesuai keinginan rezim atau negara pada masa itu. Kemudian apa saja seleksi fakta yang dilakukan? Di sini yang dipilih adalah penculikan para jenderal di Lubang Buaya. Di sana ada peran Biro Khusus PKI, dan di sana ada aspek kekejaman yang dalam tanda petik sering didramatisasi. Kemudian apalagi seleksi fakta yang terjadi? Di sana ada konflik internal Angkatan Darat, di sana ada keterlibatan CIA, intelijen asing, dan di sana ada pembantaian massal terhadap jutaan orang pasca peristiwa tersebut pada tahun 1965-66. Jadi itu seleksi faktanya. Kemudian bagaimana interpretasinya? Interpretasi tunggal yang digunakan adalah bahwa PKI adalah dalang tunggal. Interpretasi lain yang melihat peristiwa ini sebagai konflik internal militer ataupun dianggap sebagai kudeta merangkak terhadap Soekarno, itu dianggap sebagai penyimpangan sejarah. Jadi saya kira itu. Kemudian adakah contoh penulis dan kelebihan penulisannya ketika melihat peristiwa G30 SPK ini? Jadi saya melakukan penelusuran ini jejak digital pustaka atau buku sejarah. Di sini saya mendapatkan dua referensi ya. Pertama, ada penulis yang bernama John Rosa yang menulis buku Free Text for Mass Murder. Jadi diartikan dalam bahasa Indonesia judulnya Dalih Pembunuhan Massal. Kemudian ada penulis sejarawan barat lainnya, Rick Lebs itu yang menulis sejarah Indonesia modern, A History of Modern Indonesia. Jadi dua penulis asing ini jadi penulis luar negeri yang menulis sejarah Indonesia dalam kaitannya dengan konteks peristiwa G30 SPKI. Buku pertama John Rosa itu tidak hanya melihat PKI atau Soeharto secara hitam putih. Di sana ia menganalisis kompleksitas hubungan antara pimpinan PKI, perwira militer yang progresif, dan hubungannya dengan konteks Perang Dingin. Ia menggunakan dokumen rahasia yang telah dideklasifikasi dan wawancara dengan saksi hidup yang sebelumnya tidak berani bicara. Apa dampaknya? Di sana ada sedikit kejujuran intelektual. Ia berani mengangkat signifikansi peristiwa G30 SPKI yang selama ini dihilangkan dari historiografi nasional. Tentu ini dalam kaitannya dengan rezim Orde Baru. Kemudian apa kelebihan buku dari Rick Lebs? Itu lebih menempatkan G30 SPKI dalam alur panjang sejarah Indonesia. Ia melihat peristiwa itu sebagai peristiwa isolasi, bukan sebagai peristiwa isolasi, melainkan puncak dari ketegangan ideologis yang sudah ada sejak era revolusi, tentu di masa Soekarno. Jadi Reflex memotret dalam bukunya, ada keseimbangan di situ bahwa dia sebagai sejarawan asing, ia memiliki jarak emosional yang memungkinkannya menulis lebih netral, meskipun tetap kritis tanpa harus terjebak dalam kepentingan politik domestik. Jadi saya kira itu untuk menjawab pertanyaan Saudara Arjun, bahwa peristiwa G30S PKI itu membuktikan bahwa sejarawan sebenarnya memiliki kekuatan besar dalam membentuk kesadaran kolektif. Jika penulisan sejarah hanya berhenti pada seleksi yang memihak, ia berpotensi menjadi alat kekuasaan. Namun dengan historiografi modern yang mengedepankan verifikasi, semua sumber sejarah yang dipakai oleh sejarawan dalam menulis sejarah itu bisa diverifikasi atau dikritik. Jadi sejarah G30 SPKI kemudian ini perlahan bertransformasi dari sekedar alat konstruksi kepatuhan menjadi bahan refleksi kebangsaan yang lebih jujur. Ya, saya kira demikian untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Abdul Muthalib dan Saudara Arjun Marendeng.
Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah jawaban dari pemateri kepada beberapa pertanyaan pembahas umum. Kepada pembahas umum, apakah sudah diterima jawabannya atau masih ada tanggapan dan tambahan? Kepada pembahas umum, disilakan. Saya rasa tadi jawabannya cukup jelas ya dari Muhammad Farid. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Abdul Muthalib. Selanjutnya kepada Saudara Arjo Marendeng, sebagai salah satu pembahas umum yang mengajukan pertanyaan, apakah masih ada pertanyaan atau tanggapan? Atau jawabannya sudah diterima? Disilakan. Terima kasih moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri. Saya rasa jawabannya cukup jelas. Tadi juga sudah diberikan contoh riset penelitian selain dari Sogi dan kawan-kawan. Itu tadi ada John Rosa sempat. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada. Baik, kita anggap sesi diskusi kali ini selesai. Selanjutnya saya akan kembalikan ke Bapak dosen pengampu mata kuliah Historiografi Islam, Profesor Musafi Babari MSI, untuk memberikan pencerahan diskusi kali ini. Kepada Bapak Profesor, disilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih saudara moderator ya. Jadi diskusi kita yang mengambil tema atau menjadi judul historiografi sebagai konstruksi sosial antara fakta dan interpretasi. Saya kira apa yang telah disampaikan oleh saudara Pari Wajidi itu ya, saya kira sudah cukup jelas ya bagaimana konstruksi sosial itu antara fakta dan interpretasi. Memang dalam kalau kita melihat itu apa namanya ini jenis-jenis historiografi ya memang apa namanya itu memang perlu kita implementasikan itu tentang macam-macam historiografi ya. Jadi memang ada memang yang bersifat subjektif ya dan ada yang bersifat faktual ya. Jadi kalau kita tadi bicara tentang apakah ini adalah fakta atau interpretasi, ya. Nah, disitulah memang kejujuran dari seorang peneliti untuk mengungkapkannya. Tapi kalau kita bicara tentang secara metodologis, yang dikatakan fakta itu apabila saling berkaitan secara konsisten antara satu fakta dengan fakta yang lain. Ya, jadi kalau kita temukan satu fakta, tidak bisa tidak fakta yang lain. Nah, kalau antara fakta yang lain dengan fakta-fakta yang lainnya itu saling berhubungan secara konsisten, ya, saling mendukung, maka fakta itu bisa disebut sebagai sebuah kebenaran. Tapi kalau mengatakan apakah fakta atau interpretasi, nah ini juga interpretasi atau menafsirkan data itu atau menafsirkan fakta itu juga satu hal yang biasa terjadi, ya. Nah, cuma memang pertanyaannya bagaimana dengan sumbernya sama, ya, faktanya sama, tapi dua peneliti yang berbeda, apakah dua-duanya bisa diterima atau dua-duanya bisa ditolak? Ya. Jadi sekali lagi kalau kita kembali kepada apa tadi jenis penelitian yang masih bersifat tradisional itu, ya harus diterima, ya. Jadi, dua-duanya harus diterima. Tapi kalau modern, ya itu lebih lebih menekankan kepada data fakta, ya bukan interpretasi. Saya kira itu saja intinya ya, sehingga diskusi kita tadi. Saya kira kita cukupkan sekian saja ya karena
cukup lelah kita berdiskusi ini ya. Jadi insya Allah minggu depan Saudara Arjung Marendeng, ya. Kemudian pembahas utamanya Saudara Tuti dengan Saudara Farid, kemudian moderatornya Saudara Indah. Izin, Ya tolong nanti nih judul-judulnya ini diisi ya supaya jadi satu orang saja dapat satu judul satu izin, pemakalah. Prof, Ya gimana izin, tadi? Prof. Ya. Belum giliran saya, masih di Abdul Muthalib dulu, Prof. Gitu. Oh iya iya. Ya Materi. aja ya. Ya, Oh dia jadi nih. Ya, gantian ya. Abdul Muthalib dengan Arjung itu. Begitu Iya, ya. Prof. Saya yang Ya, itu, presentasi minggu depan, Prof. iya iya. Ya, ya. Tapi nanti jangan tabrakan ininya ya. Membahasnya ya. Ya. Kalau Muthalib, Muthalib ya. Minggu Iya, saya bahas yang utamanya kan tidak ada Muthalib di sini. materi selanjutnya, Anunya Prof. juga moderatornya juga. Ya saya kira bisa ya. Nanti kalau minggu berikutnya lagi aku undang. Wah ini tabrakan ini sebagai pembahas utama juga. Arjung Marendeng ini. Kalau di sini misalnya Arjung Marendeng yang. Tapi nanti sudah dari yang atur ya sama. Nggak usah lagi saya yang berubah. Cukup kamu kesepakatan mahasiswa saja. Siapa yang menggantikan Arjung sebagai Arjung sebagai pembahas utama karena Arjung akan menjadi pemakalah pada hari ketiga, pada sesi ketiga, pada diskusi ketiga, karena ketiga. Ya. Ya, sekira fleksibel saja ya kita diskusikan. Baik, Prof. Sekira demikianlah pertemuan kita pada sore hari ini. Ucapkan terima kasih kepada semua, terutama kepada moderator ya sudah cukup bagus memoderator diskusi kita. Mari kita tutup pertemuan kita ini pada sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran Prof. Ya baik. Oke, saya lihat dulu ya.